Selamat pagi, sahabat-sahabat terkasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya dengan Satya Dharma Jyoti Himawan. Dan saya Prasna Dewi. Kami akan memimpin puja bakti dalam peringatan Hari Arsada pada hari ini. Puja bakti akan dilaksanakan dengan membacakan parita-parita suci dengan bahasa Pali. Marilah kita memulai puja bakti pada pagi hari ini. Umat dipersilakan untuk berdiri di belakang matras dan bersikap anjali. Gata Pendupaan. Umat dipersilakan duduk kembali.
Persembahan puja. Persembahan pelita. Dengan pelita yang memancarkan cahaya terang, penerangan yang melenyapkan kegelapan, kepada Buddha, cahaya tiga alam, penghalau kegelapan, aku memuja. Persembahan air.
Di hadapan altar Buddha, perkenankan kami mempersembahkan air ini berdasarkan kasih sayang yang paling patut menerimanya. Persembahan dupa. Dengan dupa yang harum semerbak, paduan unsur wewangian, aku menghormati Dia yang patut dihormati, tempat memuja yang tiada bandingannya. Persembahan bunga. Sekumpulan bunga yang terpilih ini, segar warna dan harumnya, aku persembahkan di kaki Buddha yang berupa bunga seroja suci. Dengan bunga-bunga ini, aku menghormati Buddha. Berkat jasa ini, semoga aku mencapai kebebasan. Seperti bunga yang akan layu, demikian pula badan jasmaniku mengalami proses pelapukan. Persembahan buah. Di hadapan altar Buddha, perkenankan kami mempersembahkan buah-buahan ini berdasarkan kasih sayang yang paling patut menerimanya. Umat dipersilakan untuk berlutut dan bersikap anjali. Nama Karagata, halaman 9. Bhagawa yang Maha Suci telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bhagawa. Sangga siswa Bhagawa berperilaku baik. Di hadapan Buddha, Dharma dan Sangga, aku bersujud. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dhammaya.
Supatipano bhagavato sawaka sangho sanggang namami. Namo Sanggaya. Umat dipersilakan duduk dan bersikap anjali. Wandana halaman 16. Syair penghormatan. Terpujilah Sang Yang Adi Buddha yang Maha Esa, Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna dan semua bodhisattva Maha Sattva. Namo Sang Yang Adi Buddhaya. Namo Sang Yang Adi Buddhaya. Namo Sang Yang Adi Buddhaya. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo sawe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sawe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sawe bodhisattvaya mahasattvaya. Tisarana halaman 17. 3 perlindungan. Marilah kita menyatakan diri berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Untuk kedua kalinya dan untuk ketiga kalinya berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Sangham saranang gacchami. Pancasila halaman 18. 5 sila. Dengan melaksanakan sila, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berucap yang tidak benar,
tidak meminum minuman keras, akan membuahkan hasil terlahir di alam bahagia, memperoleh kekayaan dan mencapai nirwana. Marilah kita menyatakan tekad berusaha melatih diri melaksanakan 5 sila. Panatipata Weramani Sikapadang Samadhyami Adinadana Weramani Sikapadang Samadhyami Kamesu Micacara Weramani Sikapadang Samadhyami Musawada Weramani Sikapadang Samadhyami Surameraya Majapamadatana Weramani Sikapadang Samadhyami Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati. Halaman 19. Perenungan terhadap Buddha, Dharma, Sangha. Marilah kita melakukan perenungan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha. Demikian sesungguhnya Bagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tingkah lakunya, sempurna menempuh jalan, pengenal segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, Buddha yang bangun, junjungan yang dimuliakan. Dharma telah dibabarkan sempurna oleh Bagawa, berada sangat dekat, tidak dibatasi oleh waktu, mengundang untuk dibuktikan, menuntun ke arah pembebasan, dapat diselami oleh orang-orang bijaksana dalam batin masing-masing. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik, Sangga siswa Bagawa berperilaku lurus, Sangga siswa Bagawa berperilaku benar, Sangga siswa Bagawa berperilaku patut. Mereka 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sangga siswa Bagawa. Patut dimuliakan dan menerima persembahan, patut disambut dengan ramah, patut menerima pembelian, patut dihormati, lapangan untuk menanam jasa yang tiada taranya di alam semesta. Iti piso Bhagawa Arahang Sama Sambuddho Wijacarana Sampano Sugato Lokawidu Anutaro Purisa Dhamma Sarati Satta Dewa Manusana Buddho Bhagavati Swakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanaiko Pacetang Weditabo Winyuhiti
Patipano Bhagavato Sawaka Sangho. Uju Patipano Bhagavato Sawaka Sangho. Nyaya Patipano Bhagavato Sawaka Sangho. Samici Patipano Bhagavato Sawaka Sangho. Yadidang catari purisa yugani ata purisa Pugala esa Bhagavato Sawaka Sangho. Ahuneyo pahuneyo dakineyo anjali karaniyo anutarang punya ketang lokasati. Dhammacakkappawatthana Sutta Samyutta Nikaya kelompok 56 bait ke-11. Sutta Pemutaran Roda Dhamma. Demikianlah telah saya dengar di suatu waktu Bhagawa sedang berada di Varanasi di Taman Rusa Isipatana. Di sana beliau menyampaikan kepada kelima biku sebagai berikut. Ada dua jalan buntu yang seharusnya tidak diikuti oleh mereka yang telah berpabaja. Apakah kedua jalan buntu tersebut? Yakni hidup yang ditujukan pada kesenangan indrawi, yang tergantung dari objek-objek indrawi, rendah, kasar, biasa, bukan Arya, tak bermanfaat, dan hidup yang ditujukan pada penyiksaan diri, menderita, bukan Arya, tak bermanfaat. Dengan menghindari kedua jalan buntu tersebut, yakni jalan tengah yang direalisasi Tathagata, menghasilkan pandangan atau caku, menghasilkan pengetahuan atau nana, menghantarkan pada ketenangan, pada pemahaman langsung, pada pembebasan, pada nibbana. Dan apakah jalan tengah yang direalisasi Tathagata, yang menghasilkan pandangan, menghasilkan pengetahuan, yang menghantarkan pada ketenangan, pada pemahaman langsung, pada pembebasan, pada nibbana? Tepatnya itu adalah 8 jalan Arya atau Arya Atanggika Magga, yakni cara pandang yang tepat atau lengkap, atau samaditi, pikiran yang tepat atau sama sankappa, ucapan yang tepat atau sama waca, perbuatan yang tepat atau sama kammanta, cara berinteraksi yang tepat atau sama ajiwa, upaya yang tepat atau sama yawama, sati yang tepat atau sama sati, dan samadhi yang tepat atau sama samadhi. Inilah jalan tengah yang direalisasi Tathagata, yang menghasilkan pandangan, menghasilkan pengetahuan, yang menghantarkan pada ketenangan, pada pemahaman langsung, pada pembebasan, pada nibbana. Lebih lanjut, para biku, inilah kenyataan Arya tentang duka atau duka saca. Dilahirkan adalah duka, penuaan adalah duka, atau sakit adalah duka, kematian adalah duka, kesedihan, ratapan, penderitaan, kepedihan, dan keputusasahan adalah duka.
Bertemu dengan hal yang tak disukai adalah duka. Berpisah dengan hal yang disukai adalah duka. Tidak mendapatkan apa yang diinginkan adalah duka. Singkatnya, kelima upadana kanda adalah duka. Dan para biku, inilah kenyataan Arya tentang timburnya duka atau duka samudaya. Rasa tak berkecukupan atau tanha yang menimbulkan bawa, disertai raga atau ketertarikan dan nandi atau berharap mendapat kesenangan. Mencari kesenangan di sana-sini, yakni senantiasa merasa kekurangan dari segi indrawi atau kama tanha. Ingin menjadi sesuatu atau sosok tertentu atau bawa tanha, menolak menjadi sesuatu atau menolak dianggap sesuatu atau wibawa tanha. Dan para biku, inilah kenyataan Arya tentang berhentinya duka atau duka niroda, memudarnya atau wiraga, berhentinya atau niroda, kentasnya, ditinggalkannya, lepasnya dan bebasnya, secara menyeluruh dari tanha tersebut. Dan para biku, inilah kenyataan Arya tentang jalan yang menghantarkan pada berhentinya duka atau duka niroda gamini patipada. Tepatnya 8 jalan Arya, cara pandang yang tepat atau lengkap, pikiran yang tepat, ucapan yang tepat, perbuatan yang tepat, cara berinteraksi yang tepat, upaya yang tepat, sati yang tepat, dan samadhi yang tepat. Muncullah pandangan atau caku, muncullah pengetahuan atau nana, muncullah pengertian atau pana, muncullah pengalaman langsung atau wija, muncullah kejelasan atau aloko mengenai hal-hal yang belum pernah terdengar sebelumnya. Inilah kenyataan Arya tentang duka. Muncullah pandangan, muncullah pengetahuan, muncullah pengertian, muncullah pengalaman langsung, muncullah kejelasan mengenai hal-hal yang belum pernah terdengar sebelumnya. Kenyataan Arya tentang duka ini harus diketahui secara seksama. Muncullah pandangan, muncullah pengetahuan, muncullah pengertian, muncullah pengalaman langsung, muncullah kejelasan mengenai hal-hal yang belum pernah terdengar sebelumnya. Kenyataan Arya tentang duka ini telah diketahui secara seksama. Muncullah pandangan, muncullah pengetahuan, muncullah pengertian, muncullah pengalaman langsung, muncullah kejelasan mengenai hal-hal yang belum pernah terdengar sebelumnya. Inilah kenyataan Arya tentang timburnya duka. Kenyataan Arya tentang timburnya duka harus ditinggalkan. Kenyataan Arya tentang timbulnya duka telah ditinggalkan. Muncullah pandangan, muncullah pengetahuan, muncullah pengertian, muncullah pengalaman langsung, muncullah kejelasan mengenai hal-hal yang belum pernah terdengar sebelumnya. Inilah kenyataan Arya tentang berhentinya duka. Kenyataan Arya tentang berhentinya duka harus dialami sendiri. Kenyataan Arya tentang berhentinya duka telah dialami sendiri. Muncullah pandangan, muncullah pengetahuan, muncullah pengertian, muncullah pengalaman langsung, muncullah kejelasan mengenai hal-hal yang belum pernah terdengar sebelumnya. Inilah kenyataan Arya tentang jalan yang menghantarkan pada berhentinya duka. Kenyataan Arya tentang jalan yang menghantarkan pada berhentinya duka harus ditumbuh kembangkan. Kenyataan Arya tentang jalan yang menghantarkan pada berhentinya duka telah ditumbuh kembangkan. Dan para biku, selama pengetahuan sebagaimana adanya
atau yata butam, dan pandangan saya akan 4 kenyataan Arya dengan ke-12 permutasinya belum lengkap atau menyeluruh, saya tak akan menyatakan bahwa saya telah merealisasi penggugahan yang tak terbandingkan, lengkap dan sempurna di alam dengan para dewa, Mara dan Brahma, Pertapa dan Brahmana, orang-orang kerajaan dan orang-orang biasa. Tetapi jika pengetahuan sebagaimana adanya dan pandangan saya akan 4 kenyataan Arya dengan ke-12 permutasi adalah lengkap atau menyeluruh, saya menyatakan bahwa saya telah merealisasi penggugahan yang tak terbandingkan, lengkap dan sempurna di alam dengan para dewa, Mara dan Brahma, Pertapa dan Brahmana, orang-orang kerajaan dan orang-orang biasa. Muncullah pengetahuan dan pandangan dalam diriku, pembebasanku tak tergoyahkan. Inilah kelahiranku yang terakhir, mulai sekarang tiada lagi bawa. Demikianlah yang dikatakan Bagawa. Kelima biku bersuka cita atas kata-kata beliau. Dan ketika penjelasan ini disampaikan, muncullah mata Dhamma yang tak tercemal dan tak ternoda dalam diri biku Kondana. Apapun yang terbentuk akan berakhir. Dan ketika Bagawa memutar roda Dhamma, para dewa bumi berseru, di Varanasi, di Taman Rusa Isipatana, Bagawa telah memutar roda Dhamma yang tiada bandingnya, yang tak dapat dihentikan oleh para pertapa atau samana, dewa, Mara atau Brahma, atau siapapun di jagat raya. Begitu mendengar seruan para dewa bumi, para dewa di alam Catum Maharajika ikut berseru, para dewa di alam Tawatimsa, para dewa di alam Yama, para dewa di alam Tusita, para dewa di alam Nimmanarati, para dewa di alam Paranimita Wasawati, para dewa di alam Brahma ikut berseru, di Varanasi, di Taman Rusa Isipatana, Bagawa telah memutar roda Dhamma yang tiada bandingnya, yang tak dapat dihentikan oleh para pertapa atau samana, dewa, Mara atau Brahma atau siapapun di jagat raya. Samadhi. Saudara-saudari dalam Dharma, marilah kita sejenak melaksanakan meditasi yang pada hari ini akan dibimbing oleh pemimpin kebaktian. Sahabat-sahabat terkasih, pilihlah salah satu postur duduk yang Anda rasa cukup nyaman dan bisa bertahan lebih kurang 10-15 menit ke depan. Bagi kawan-kawan yang memakai kacamata, Anda bisa membukanya terlebih dahulu. Pastikan kedua lutut Anda menyentuh alas duduk atau lantai. Bokong duduk dengan nyaman di bagian matras yang lebih tinggi, sehingga kita memiliki 3 titik sebagai landasan duduk yang stabil dan kokoh. Tulang punggung belakang tegak namun rileks. Kedua tangan membentuk mudra samadhi, di mana jari jemari tangan saling bertindihan. Tangan yang aktif ada di bawah. Kedua ibu jari saling bersentuhan ringan membentuk satu lingkaran. Letakkan kedua telapak tangan di pangkuan lutut Anda dengan rileks. Pundak rileks, kedua lengan rileks. Dada terbuka namun tidak dibusungkan. Pandangan mata lurus ke depan, dagu sedikit ditarik masuk sehingga tulang leher ada pada posisi yang alami. Lidah diletakkan menghadap ke atas, di mana ujung lidah bersentuhan ringan dengan langit-langit mulut bagian atas.
Bawa pandangan mata Anda turun lebih kurang 1 meter di depan Anda dan biarkan kedua kelopak mata jatuh secara alami menutupi kedua bola mata dengan rileks. Rilekskan pikiran Anda dengan tidak memikirkan apapun, baik itu rencana-rencana yang akan Anda kerjakan di masa yang akan datang ataupun perihal yang telah terjadi di masa lampau. Sekedar hadir di sini saat ini bersama dengan tubuh yang sedang duduk. Izinkan tubuh dan pikiran Anda bersatu dalam kondisi yang rileks. Kita akan mulai relaksasi bagian per bagian dari tubuh. Bawa perhatian Anda pada bagian ubun-ubun kepala. Rasakan sensasi pada bagian ubun-ubun kepala. Rasakan sensasi pada bagian kening kepala. Rileks. Rasakan sensasi kedua kelopak mata dan bola mata. Rileks. Rasakan sensasi seluruh otot-otot wajah. Rileks. Rasakan sensasi bagian leher, pundak, kedua lengan, telapak tangan dan jari jemari tangan. Rileks. Rasakan sensasi bagian dada, perut, punggung, bokong. Rileks. Rasakan sensasi bagian kaki, mulai dari paha, betis, telapak kaki dan jari jemari kaki. Rileks. Rasakan sensasi seluruh tubuh. Rileks. Anda dapat mengulangi relaksasi tubuh bagian per bagian, mulai dari bagian atas, perlahan turun hingga ke bawah. Rasakan sensasi dari setiap bagian tubuh yang Anda lalui. Lakukan beberapa kali hingga tubuh Anda menjadi rileks. Semakin rileks. Semakin rileks. Apabila tubuh Anda sudah semakin rileks, secara alami Anda mulai dapat menyadari sensasi nafas yang terjadi pada bagian tubuh, baik itu bagian dada yang sedang naik dan turun, ataupun bagian perut yang sedang mengembang dan mengempis.
Saat ini Anda dapat secara perlahan membawa perhatian Anda pada area sekitar lubang hidung. Rasakan sensasi keluar masuknya nafas melalui lubang hidung. Nafas masuk, tahu nafas sedang masuk. Nafas keluar, tahu nafas sedang keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Apabila nafas Anda terasa cepat, tahu nafas cepat. Apabila nafas terasa panjang, tahu nafas panjang. Biarkan nafas keluar masuk secara alami, sesuai dengan kondisi tubuh dan pikiran kita. Anda tidak perlu mengontrol atau mengatur nafas sesuai keinginan Anda. Biarkan nafas keluar masuk secara alami. Kita hanya sekedar menyadari nafas yang sedang keluar masuk melalui sensasi yang terjadi pada area sekitar lubang hidung. Duduklah dengan rileks. Kerjakan metode sesuai dengan kondisi tubuh dan batin Anda saat ini, hingga suara yincing diundang berbunyi, bertanda sesi meditasi duduk akan selesai. Letakkan metode yang sedang Anda kerjakan, bawa kembali perhatian Anda pada tubuh dengan melakukan 3 tarikan nafas yang mendalam melalui hidung. Gerakan tubuh Anda sedikit ke depan, ke belakang, ke kiri dan ke kanan. Lakukan gerakan melingkar sebanyak 3 putaran kecil yang searah jarum jam dan 3 putaran yang berlawanan dengan arah jarum jam. Gerakan jari jemari tangan, gerakan pundak dan leher Anda. Rangkapkan kedua telapak tangan bersikap anjali di depan dada. Perlahan buka mata Anda
Bawa perhatian Anda pada tubuh, seluruh ruangan. Terima kasih. Meditasi duduk selesai. Terima kasih pada pemimpin kebaktian yang telah membimbing meditasi hari ini. Saudara-saudari dalam Dhamma, tiba saatnya kita mendengarkan pembabalan Dharma yang pada hari ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Taruna. Beliau lulusan pendidikan dokter dan Master of Business Administration. Beliau juga sekarang sebagai direktur di perusahaan swasta dan komisaris di beberapa perusahaan swasta. Beliau sudah berpengalaman di organisasi Buddhis sebagai Dewan Pengawas Yayasan Karania dan juga memiliki pengalaman lain sebagai asisten dosen agama Buddha di Universitas Sriwijaya, Pak Baja, Ketua Muda-Mudi Wihara Dharma Kirti, pengurus MBI Sumatera Selatan, dan Ketua Umum Yayasan Karania. Kepada Bapak Dr. Taruna kami persilakan. Selamat pagi semuanya. Namo Salam Buddhaya, Namo Sangha Buddhaya, Namo Buddhaya. Jadi pada hari yang bahagia ini, saya akan mencoba untuk sharing sedikit, dan sebenarnya adalah mencoba untuk membabarkan sedikit juga tentang tadi sutta kita dengar, Dhammacakkappavattana Sutta. Dan ini sutta yang merupakan sutta yang penting sekali dan juga akar dan inti dari ajaran agama Buddha, ya, ajaran Guru Agung kita. Jadi pada saat saya bisa lihat slide-nya, ya. Ya, kita mulai. Jadi pada hari next slide. Pada sekitar lebih dari 200 tahun yang lalu, kita hari Asada pada bulan Purnama, ini adalah di Venares di Taman Dusa Isi Pratana. Setelah 2 bulan Guru Agung kita mencapai pencerahan, beliau menemui murid teman-teman seperjuangannya, yaitu 5 orang biku, yaitu 5 orang petapa, bukan biku, masih petapa, Kondana, Badia, Fapa, Mahanama, dan Asaji. Di sana Guru Agung kita, Buddha, membarkan ajaran tadi yang kita dengar, Dhammacakkappavattana Sutta, ya, sutta yang pertama. Dan hari itu adalah menandain hari sangat penting sekali, karena pertama kali Dhamma dibabarkan, dan kedua terbentuknya Sangha. Jadi dengan 5 orang ini berarti 6 orang yang di sana menjadi Sangha. Dan biku, para petapa itu menjadi biku dan kenal dengan panca atau 5 wagya biku, 5 biku yang pertama. Dan Kondana pada saat mendengar itu langsung mendapat pencerahan, ya, sehingga dia sebut sebagai Ana Kondana, ya, Ana Kondana, Ana yang bisa melihat. Dan tadi sutta itu terulang, kita pahami bahwa Guru Agung kita Buddha mengajarkan, mengawali dengan cara bahwa ada 2 hal ekstrim yang tidak patut dilakukan oleh para petapa, yaitu menuruti hawa nafsu dan menyiksa diri, ya, atau jalan tengah, Majjhima Patipada. Dan kemudian next slide, ini next slide berikutnya langsung aja. Dan tadi sudah dibabarkan dari 4 kebenaran mulia, yaitu
yang pertama adalah kebenaran mulia tentang duka atau duka Arya Saca. Kemudian kebenaran kedua adalah kebenaran mulia tentang penyebab duka atau duka samudaya Arya Saca, dan kebenaran mulia tentang ternyata duka atau duka niroda Arya Saca, dan kebenaran mulia tentang menujunya duka atau duka niroda gamini patipada Arya Saca. Nah, kalau kita lihat waktu kata-kata adalah sering sekali umat Buddha bilang hidup adalah duka, ya. Duka sendiri pada awal-awal sering terjemahkan sebagai suffering oleh orang bahasa Inggris, terus di tempat bacanya adalah penderitaan. Padahal duka itu lebih luas pengertian daripada hanya suffering. Jadi ada beberapa teks-teks baru saya lihat di banyak terjemahan, mereka malah mengganti suffering menjadi stressful. Ya, itu adalah satu bahwa dalam bahasa kita selalu punya kendala dalam bahasa untuk menjelaskan segala sesuatu dengan sempurna. Jadi ada yang terjemah stressful, tapi duka, dan tadi bagus kita waktu membacakan sutta kita nggak menerjemahkan. Jadi tetap adalah duka ya duka. Ya. Duka ada juga menyatakan bahwa itu lebih mirip dengan suatu yang unmatched, tidak sesuai yang apa kita harapkan, atau duka sendiri adalah satu yang menyerupai suatu asuka, tidak membahagiakan. Itu adalah duka. Nah, kemudian next slide. Buddha membabarkan bahwa apa sih yang namanya tentang duka itu? Kelahiran ada duka, kehilangan adalah duka, penyakit adalah duka, kematian adalah duka, berkumpul dengan tidak menyenangkan adalah duka, berpisah dengan yang cintai adalah duka, tidak memperoleh sesuatu yang diinginkan adalah duka, dan kelima unsur adalah penderitaan atau duka. Tubuh, jasmani, kesadaran, pencerapan, bentuk mental maupun perasaan. Nah, sekarang yang mudah kita renungkan adalah duka, karena kita semua mengalami. Ya. Dari waktu kita lahir, begitu lahir bayinya nangis, ya kan? Nangis karena dua refleks katanya untuk dia bisa napas. Kedua mungkin dia nangis karena stres, karena bingung, karena berpisah dari ibunya. Dan lahir juga ibunya yang menderita, bayi menderita. Dan begitu kita lahir, kita akan menjalani suatu proses hidup. Ujung kita tahu bahwa kita semua di ruangan ini tidak ada satupun yang akan selamat. Ya, semuanya pasti akan mati. Ada nggak yakin bahwa semua ini saya nggak mati, sesuatu yang selamat? Enggak. Kita semua dari ujung begitu kita lahir, maka next event adalah ujung adalah kita akan mati. Hanya masalah adalah waktunya kapan, yang kita nggak tahu. Nah, di situ antara itu adalah kita akan ada usia tua, dan kita adalah penyakit dan mati. Itu semua duka. Di antara itu pun kalau kita lihat bahwa antara kita dari muda lahir menjadi suatu yang sebelum mati, dia sakit pun banyak hal yang kita mengalami adalah tidak menyenangkan. Ya. Nah, kalau kita lihat bahwa kalau hidup adalah duka, kalau gitu kita lahir, kita perlu survive. Ya, kita perlu makan, kita perlu makanan, kita perlu yang jaga dan besar, sehingga kita butuh sesuatu yang untuk menjaga tubuh ini agar tetap selamat dan hidup. Ya. Dan untuk itu kita butuh, biasa karena manusia adalah makhluk yang lemah, kita butuh suatu kelompok. Ya, kita butuh orang tua, sebagainya. Dan itu butuh society. Nah, untuk society dan society perlu berfungsi. Ya, kalau kita renungkan betapa banyak yang kita harus upayakan, harus kita kerjakan atau berusaha payah untuk agar kita bisa hidup dengan baik. Dan untuk hidup dengan baik pun dalam arti cukup sandang, pangan, dan papan kalau dasarnya. Itu pun kita dari kecil dipersiapkan untuk sekolah. Ya. Sekolah untuk jaga badan ini kita butuh function untuk sekolah supaya nanti kita bisa mencari penghidupan. Itu adalah suatu proses yang cukup kalau kita renungkan, tidak semuanya menyenangkan. Ya, banyak waktu sekolah kecil, ya zaman saya sekolah dulu gurunya suka masih pakai rotan ya, dipukulin. Ya. Kalau sekarang nggak boleh, langsung dilaporin polisi. Kalau dulu ya masih gurunya saya sebat punggung kena sebat rotan sering gitu, sama gurunya SD ini sebatin, dipukulin gitu. Zaman-zaman dulu masih dianggap lumrah. Jadi kita untuk sekolah, kemudian sekolah dan kita
mulai dewasa, berapa banyak persiapan kita untuk bisa masuk tempat kerja. SD 6 tahun, ya. Kemudian SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. Ya. Jadi 6, 12, 4, 15 tahun. Kalau dokter lebih lama lagi. Zaman sekarang lebih lagi, ada preschool, ada ini. Jadi dia kecil udah suruh sekolah habis dewasa. Setelah tempat sekolah, kita juga harus berebut mencari kerjaan. Karena untuk menunjang kehidupan kita. Nah, di sini contoh bahwa kalau kita renung, begitu banyak proses yang kita lakukan, yang kita experience itu sebagai suatu duka. Ya, jadi ini jelas bahwa duka, bahwa kita memang hidup ini adalah duka. Dan Buddha pun bilang bahwa Buddha adalah seorang yang telah melihat jelas dalam kehidupan ini seperti apa adanya. Dan kadang kita melihat kehidupan ini sebagai suatu, Buddha bilang sebagai ilusi. Dan dalam kehidupan ini, kadang-kadang kita udah dasar duka udah ada. Dan untuk itu kadang kita suka nambah-nambahin juga duka yang ada. Dan duka, Guru Agung kita bicarakan bahwa duka terjadi karena ada keinginan. Nah, kalau kita lihat dalam hidup kita sekarang, untuk hidup kita tadi butuh makan, butuh pakaian, butuh perlindungan dan obat. Setelah itu dapat, apakah kita puas? Kalau kita lihat sendiri, nggak puas, karena kita mau yang lebih baik. Apakah itu salah? Tidak, itu benar, itu wajar. Tetapi asal kita tahu batasan dan kebenarannya. Jadi pada saat kalau kita lihat zaman sekarang lebih susah lagi. Kalau kita hidup dalam yang kita takaran kita nggak akan lebih menderita. Nah, tapi kalau kita mulai hidup di atas takaran kita, kadang-kadang itu akan lebih susah. Dan tapi di society itu bukan kadang-kadang hal yang mudah, ya. Karena tadi untuk hidup kita butuh sukses, dan kadang-kadang kita masyarakat menempat sukses itu sebagai suatu yang altar yang tinggi sekali. Dan sukses itu relatif. Apa sih sukses itu? Ya. Sukses adalah mendapatkan apa yang diinginkan, ada yang bilang. Ya. Ada yang bilang enggak. Jadi untuk jadi sukses, kita harus kerja keras. Dan kadang-kadang kita lupa bahwa itu juga perlu suatu pengorbanan. Nah, kalau nggak sukses, karena ada orang yang pengen kelihatan sukses, dan ini juga lebih susah lagi. Jadi kita terperangkap dalam kehidupan duniawi yang semu. Misalnya, kalau orang sukses pakai apa? Barang yang mahal, barang yang bermerek. Ya. Orang suka pakai barang merek kenapa? Karena orang pakai barang merek, karena orang sukses itu dihormati orang lain katanya, dikagumi orang lain. Dan kita sebagai manusia pengen dikagumin, dihormatin, dipuja. Dan padahal itu adalah, dan kemudian kita mencari jalan untuk ke arah sana. Ada yang mencapai, ada yang nggak mencapai. Dan pada nggak capai, ketika orang sukses pakai apa? Oh, bajunya bermerek, tasnya bermerek, kemudian ininya mewah. Kalau dia mampu, ya mungkin nggak salah juga, ya, karena uang dia sendiri. Tapi kalau yang nggak mampu, kadang pengen mencapai level itu, mereka mencoba untuk meniru sesuatu yang mereka yang pakai. Jadi kemudian cenderung untuk beli barang yang bermerek walaupun dia nggak mampu. Karena mencoba signaling, saya orang sukses, saya orang kaya. Jadi selalu ada kita bilang bahwa ada dua orang yang benar-benar kaya atau orang yang ingin terlihat kaya. Itu dua hal berbeda. Kalau orang benar-benar kaya memang dia nggak perlu upaya untuk itu. Tapi kalau ingin terlihat kaya, mereka banyak upaya untuk itu. Dan kadang-kadang bahwa itu sangat superficial dan menambah duka lagi. Jadi udah kerja setengah mati, sebulan di barang mewah, duitnya habis. Lebih parah lagi adalah mereka ngutang, gesek. Karena sekarang dan secara ekonomi orang tahu bahwa manusia punya desire itu, sehingga makalah ada pay letter, cicilan 12 bulan, kurang banyak cicilan 24 bulan, cicilan 36 bulan ada. Dan yang kurang baiknya adalah begitu ada
Kalau kamu punya kredit, begitu sampai limit, dinaikin sama banknya, nggak lebih tanya, naikin dulu Pak, begitu, wah, terus naikin terus, makin dulu karena kita dorong untuk spend terus. Di spend terus, semua upaya kita kerjakan itu habis di spending, barang-barang yang di luar, bukan untuk dalam diri kita. Dan keinginan tadi, itu kadang-kadang tidak ada habis-habisnya. Ya. Karena itu kita bilang bahwa Buddha mengatakan bahwa 5 unsur itu adalah dukkha. Dukkha terjadi karena tadi tidak mendapat apa yang kita inginkan. Ataupun coba kita renungkan, barang yang dulu kita pengen sekali, setelah kita dapatkan, berapa lama bertahan puasnya? Ya, karena wah kita kerja, ada teman saya bilang, saya tuh pengen punya mobil, udah punya mobil bagus, mobilnya harus punya mobil Eropa. Karena kalau mobil Jepang itu startnya lebih rendah. Jadi dia simpan duit segala, beli mobil Eropa. Beli mobil Eropa, pusing, servisnya mahal. Terus dia bisa saya, ternyata setelah saya punya mobil Eropa, naik mobil Eropa, di macet, ya sama juga, macet juga kan. Orang juga nggak tahu kan di naik mobil Eropa, kecuali dia harus dipostingin di media sosial kan. Orang terus teman-teman like, kita like bukan karena kita suka beneran, cuma karena ya kasihan dia lah like gitu kan. Jadi itu kan semu. Tapi dia merasa ini, terus dia bilang sama saya, setelah saya mau beli Eropa berapa bulan, ya gitu-gitu juga ya dia bilangnya, nggak ada bedanya sama Jepang dia bilang, karena itu adalah suatu yang bentuk luar kita coba untuk dapat kebahagiaan dalam diri kita. Nah itu mengapa di society kita menambah duka karena kita tidak skillful, kita tidak bisa melihat kehidupannya dengan jelas, kita tidak bisa menahan keinginan kita. Nah, ini adalah suatu, Buddha bilang adalah dukkha. Kemudian berkumpul, ini kalau kita berkumpul tidak menyenangkan, itu mudah. Berpisah mencintai, itu pasti dukkha, semua orang akan mengalami. Dan siapapun juga, pasangan kita, setiap hari kita berdua, semuanya, ya kemana-mana berdua, satu titik kita pasti berpisah, yaitu kita akan mati. Even mati sama-sama pun kita nggak tahu lahirnya kemana. Oh mati bareng kecelakaan atau apa, kita juga nggak tahu, lahirnya nggak bisa bareng lagi. Bisa aja mereka jadi bayi kembar, tapi kita nggak pernah tahu, ya bisa terjadi apapun juga. Nah, jadi sukses ini kadang-kadang kita harus selalu merenung kehidupan kita, bahwa kehidupan kita selalu berganti, tidak ada yang namanya abadi, tidak ada yang namanya absolut. Dan baik lagi sukses, kadang sukses itu, kalau kita nggak sukses, kita harus menenung bahwa hidup itu berulang kali. Ya. Kita percaya Buddha bilang kita lahir hidup lagi, dan kita hanya suatu orang adalah, saya bilang traveler di antara kehidupan ini sampai kita mencapai kebudaan. Ya. Jadi, kalau kadang-kadang kita juga sukses, kalau nggak sukses, sometimes sebagai orang tua, apa yang terjadi? Kalau kita terobsesi dengan kesuksesan, kita mencoba untuk memproyeksikan sukses kita ke anak kita. Anak bisa jadi korban. Kita suka membanding-bandingkan anak kita sama anak orang lain. Itu tuh udah tamat kuliah, kerja anak gajinya tinggi, kamu kuliah anak gajinya tuh rendah. Anaknya udah kerja setengah mati, susah, ya kan? Emang dia mau gaji rendah? Nggak ada yang mau kan? Orang pulang ke rumah, orang tuanya karena niatnya baik, motivasi, tapi cara yang salah. Tuh kamu lihat tuh, anak orang lain tuh udah pindah 2 kali kerjaan, gajinya naik terus, kamu nggak naik gajinya, nambah lagi duka ke anaknya, ya kan? Nah kemudian membandingkan antara adik 2 saudara, ya kakakmu tuh hebat, kamu nggak hebat. Nah itu juga karena kita memproyeksikan apa yang kita mau, keinginan kita ke dalam anak yang berbeda, dan itu akan menambah duka anak ini. Nah kalau kita mengalami, pasti kita merasa duka. Tapi kalau anaknya bijak, dia nggak bantah. Kalau anaknya pinter, dia bantah. Ma atau papa dia kaya banget, papa saya nggak kaya segitu. Coba saya kakak kaya segitu, dia bilang. Saya akan pasti lebih pinter, dia bilang. Nah terus bapak sakit hati, bilang bapak anaknya nggak kurang ajar, dia bilang. Jadi karena keinginan kita itu bisa membawa duka pada diri kita, dan kita membuka duka orang lain juga. Dan Buddha mengatakan bahwa 5 unsur, yaitu tubuh,
jasmani, kesadaran, pencerapan bentuk mental, perasaan itu adalah duka. Kenapa? Itu adalah suatu yang kalau kita lihat tubuh kita itu semua adalah fenomena. Jadi 5 unsur tadi. Tubuh jasmani, kita mempunyai tubuh jasmani, kita mempunyai panca indera, ya, mata, telinga, mulut, ya, rabaan, dan semua sensasi, semua yang timbul ini, kalau kita sadari itu akan menambah untuk yang lebih banyak lagi. Tadi tanha tadi dan waktu sutanya. Contoh adalah kalau kita makan apa yang berperan utama? Mulut, rasa, ya kan? Tapi rasa kalau makan enak, kemudian pakai musik yang enak, ya, musik jazz atau musik apa, itu adalah telinga. Nah, di sana kemudian ditambah lagi, kalau gaya makanan Jepang itu susunan bagus, Prancis kan bagus makanannya. Mata, lihat dulu. Kenapa kalau orang Jepang makan, mereka susunan bagus, mereka nggak makan dulu. Lihat dulu, mereka menikmati susunan tatanan, baru pelan-pelan dimakan. Nah, kalau kita biasa kampung langsung aja makan, nggak dilihat lagi kan, langsung makan. Nah, kemudian adalah dari titik itu, begitu panca indera kita bersentuh dengan objek, ya, tubuh kita di otak kita mulai stimulasi bahwa itu adalah bentuk. Oh, bentuknya bulat, bentuknya segi 4, karena itu aja. Kemudian kita akan menambahkan, otak kita dengan cepat menambahkan perasaan, vedana. Karena kita suka menghubungkan, otak kita menghubungkan apapun juga yang terjadi dengan situasi yang sebelumnya. Waktu makan ini saya ditemani istri saya yang cantik. Wah, saya merasa happy, bahagia. Kemudian ada musiknya, bahagia. Tempatnya itu yang sangat bagus. Jadi kita pengen. Nah, di zaman sekarang ya boleh aja disadarin. Sehingga kalau restoran susah. Zaman dulu restoran kan simple kan, meja, kursi, makanan. Kalau sekarang harus instagramable. Kalau restorannya nggak bagus, nggak difoto, enggak. Kenapa? Selain untuk kita makan nikmati panca indera, kita juga pengen dilihat sebagai orang yang mampu makan enak. Kita mau dilihat sebagai orang yang penuh pengetahuan, kalau tahu makan enak di mana. Sehingga kita posting semua di Instagram, di Facebook kalau untuk orang tua. Yang muda nggak pakai Instagram lagi. Kalau generasi lama di Facebook, kalau generasi muda di IG. Jadi supaya apa? Dan itu perasaan timbul. Begitu timbul, begitu nyaman, apakah kita puas? Apakah itu restoran kita kunjungi? Enggak. Kita akan cari lagi yang lain. Kalau kita ingat, kita coba renung ke belakang. Waktu kita kuliah, waktu kita SD, waktu kita SMP, apa makanan paling enak? Waktu kita kecil, makanan paling enak adalah makanan buatan orang tua. Karena nggak bisa milih, kalau milih ditokin. Ya, disodoknya makanan, waktu bayi apa disodok. Kemudian kita terbiasa dengan makanan seperti itu. Waktu SD SMP, makanan paling enak itu makanan di warung, ya kan? Yang murah, yang jorok. Wah, kita makan enak gitu kan. Karena juga nggak punya pilihan, karena kita nggak mampu untuk beli yang mahal, uang jajan terbatas. SMP, SMA udah bisa jalan sama teman-teman, bisa milih restoran, uang jajan agak lebih dikit. Kalau nggak punya duit, ada teman kaya yang bandarin gitu kan. Kita makan enak. Nah, setelah kerja, milih makan, mungkin restorannya agak naik dikit. Susah enak restoran dikit, puas? Enggak. Oh, sekarang ada lagi istilah Michelin Star. Ya, Michelin Star lebih mahal. Dan apakah itu perlu? Apakah itu boleh? Kalau boleh sih boleh-boleh aja, asal mampu. Tapi begitu kita nggak mampu, kita bertambah, itu akan duka. Apalagi makannya pakai gesek, ngutang, cicil. Ya. Dan itu adalah suatu yang tanha. Keinginan itu akan nambah terus, karena begitu panca indera kita ada sesuatu, dia akan minta yang lebih banyak dan lebih baik. Sehingga kita sadari itu, bahwa itu adalah suatu proses yang alami, tapi kita harus tahu bahwa cara untuk melatih mereka. Jangan kebebasan. Kemudian kalau kita makan, apakah makanan enak itu bertahan lama? Enggak. Semua makanan itu kalau kita latih, hanya 4 unsur kok. Asin, manis, pedas, neutral, ya kan? Kalau kita melatih makan gitu seperti itu, apapun makanan kalau kamu punya lama-lama, rasanya sebenarnya sama aja. Nah itu kalau kita ada orang yang sangat terikat sama makanan, ada orang yang tidak terikat sama makanan, tergantung dari masing-masing orang.
Saya sebagai dokter, saya selalu bingung kalau waktu bilang orang yang kolesterol tinggi itu biasanya suka tukang makan sih. Bukan karena dia salah karena badannya, memang badannya karena genetik dia punya tidak mampu untuk mencairkan kolesterol. Tapi ditambah dengan pola makannya yang biasanya nggak teratur, nggak bisa cegah. Nah, itu hanya duka karena nanti jadi penyakit. Kemudian orang diabetes, biasa juga dia punya bibit mungkin ya, tapi pola makannya selalu yang bikin dia jadi diabetes. Jadi kalau kita untuk terapi orang diabetes cuma 3. Satu adalah makanan, kedua gaya hidup, ketiga baru obat. Tapi pasien adalah mintanya obat aja, 2 nih nggak mau dia. Gaya hidup, pola hidup, makan apa adanya. Nah kata Buddha di awal tadi adalah jalan tengah, madya aja. Dalam apapun hidup kita harusnya adalah madya aja, sedang-sedang aja. Jadi kita harus merenung bahwa hidup ini sebenarnya adalah duka karena adalah semua tidak berinti. Semua adalah tidak akan sama, tiloka, anicca, anatta, ya. Semua adalah duka. Jadi apapun yang kita dapat sekarang, apapun kalau kita berhasil, semua itu akan berlalu. Ya. Karena kita lupa, kita mendapat di society dihormati orang, kemudian mendapat duduk di depan biasa. Kalau kantor mobil dibukain satpam gitu ya. Tapi mereka yang hormati adalah kitanya atau jabatan kita. Bukan kitanya, jabatan kita yang dihormati. Bukan sosok sayanya, tapi ada yang lekat, yaitu jabatan saya. Dan itu sifat temporary. Begitu dilepas, itu hilang semua. Saya tetap ada, tapi jabatan akan hilang. Dan itu adalah suatu yang tidak kekal. Ya. Sama, kekayaan kita juga tidak kekal. Sekaya apapun kita, waktu mati kita nggak bawa apa-apa. Ya, walaupun dibakarin kertas segala itu, saya nggak tahu masuk sampai apa enggak, tapi saya nggak nyampe itu. Yang kita bawa hanya 2, karma kita, ya, dan juga kebiasaan kita. Itu kita bisa bawa kehidupan berikutnya. Jadi kalau misalnya, karena kebiasaan juga bikin karma. Karma kita biasanya kita bawa ke hidup berikutnya. Apa yang kita capai di sini itu tidak akan kita bawa. Nah, apa makna dari perenungan ini? Selalu kata bilang banyak sekali yang sekarang ada lagi dari hidup yang sangat hedois, ya, yang menyenangkan. Hidup adalah hanya satu kali kata orang, YOLO. Ya, jadi life only once, jadi semaksimal mungkin dimanfaatkan. Ya, itu yang tadi ekstrim kanan. Atau kemudian kalau kita lihat bahwa hidup ini singkat dan hidup ini juga terbatas, kalau kita renungkan, yang kita butuhkan gak banyak. Ya, itu kenapa banyak kan sekarang juga ada hidup minimalis. Ada istilah baru vulgar life, whatever it is ya. Kenapa minimalis? Dan benar-benar kita melatih ya kita tidak banyak keinginan, karena keinginan adalah duka. Banyak hal, simpel adalah kalau kita perhatikan, tiap menyenangkan ada 2. Ada elemen-elemen dalam diri kita yang bikin kita nggak enak, iri hati, marah, sebagainya ya, kesel, dengki. Faktor-faktor ini adalah faktor yang mudah diidentifikasikan karena rasanya nggak enak. Kalau kita marah enak nggak? Kita nggak enak. So, energi kita naik, darah kita naik, maunya ini nggak enak. Tapi ada beberapa faktor yang juga nggak baik, tapi terasa tidak mudah diidentifikasi. Kemelekatan, keinginan itu sifatnya soft, dingin, dia nggak terasa. Kita melekat sesuatu kita nggak rasa, karena itu adalah diri kita itu akan rasa feeling better. Kita craving, gula. Makan siang, dessertnya adalah Magnum. Rasanya apa? Itu craving, kan? Wah, enak kan. Udah makan, kalau makan siang, setelah itu makan es krim, coklat, manis. Apakah itu bikin kita marah, kesel? Enggak. Adem, ya, nyaman. Nah, faktor craving itu lebih susah kita hilangkan dibanding faktor yang negatif. Kalau ini, karena craving itu sangat halus, subtle, keinginan kita.
Dan untuk itu kita bisa melatih dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada bilang gini, nafsu belanja. Belanja, waktu kita, kadang bilang, itu lebih mudah menahan nafsu belanja untuk orang miskin atau untuk orang kaya? Kalau nafsu belanja itu lebih mudah dilatih menahannya di orang miskin atau di orang kaya? Orang kaya. Karena orang miskin tidak punya duit. Dia pengen menderita karena pengen, tapi nggak bisa mampu beli. Tapi kalau kita yang punya uang, kita mudah mengeluarkan duit untuk belanja. Dan ada orang yang sampai belanja itu, saya pernah lihat di TV, dia punya rumah, itu nggak punya space untuk jalan, karena dia beli baju, tapi nggak pernah dipakai. Jadi kepuasannya belanja beli baju taruh di rumah, belanja beli baju taruh di rumah, nggak pernah pakai. Ujung-ujungnya untuk mengeluarkan itu butuh 3 kontainer. Dan itu yang ekstrim. Nah, kalau nggak ekstrim adalah kita bisa tenung nggak perlu kita beli, Nah, gimana kita mencegahnya? Ada yang bilang bahwa 30-30, dia bilang. Ada yang bahasa Inggris bilang 30-30 adalah semua yang di atas $30 atau 500.000 Anda tahan 30 jam. Jadi kalau mau beli belanja apapun juga, kita lihat. Kalau kita mau belanja ini, nilainya di atas setengah juta misalnya, kita tahan 1,5 hari atau 5 hari. Dan renungkan, saya butuh banget apa enggak sih? Saya butuh enggak sih? Zaman sekarang belanja susah karena klik. Ya, di topet saya itu ada 1.000 kali wishlistnya kan. Masuk wishlist dulu, masuk wishlist terus kan. Belanja cerita lain kan. Nah, atau orang yang suka belanja malam gitu kan, langsung dikasih klik belanja. Besok pagi udah hampir rumah karena adalah belanja. Nah, untuk mencegah itu hidup minimalis, untuk melatih diri, ada yang bilang adalah tadi, ada di luar negeri bilang 30-30. Di atas $30 tahan 30 jam. Mungkin kalau kita bilang ya 55. Di atas 500.000 tahan 5 hari. Dan kita renungkan, kita butuh nggak barang itu? Benar nggak barang itu kita butuhkan? Karena banyak sekali kita butuh barang, kita nggak butuh. Handphone 3 tahun pasti ganti. Banyak kan orang ganti. Kenapa? Dan segala alasan. Kameranya kurang bagus lah, memori RAM udah nggak cukup. Kita manusia pintar bikin alasan untuk menjustifikasi apa yang kita mau, ya kan? Atau modelnya udah ini. Jadi semua orang pasti punya titik lemah di mana aja. Saya bilang, nggak yang salah, nggak jelek. Tapi itu harus disadari, karena itu adalah sumber dari tadi. Itu adalah sesuatu yang tidak kekal, duka. Tadi belanja dan semuanya. Nah, kalau tadi kan semakin ada penelitian juga. Kalau anak kecil waktu sekolah, mereka yang bisa menahan quote-unquote kenikmatan. Ya, jadi gini, anak kecil dikasih ini permen 1, tapi kalau kamu bisa lihat permennya nungguin setengah jam, kamu dapat 3 permennya. Mau tunggu ambil sekarang atau nanti 30 menit lagi. Nah, mereka bikin studi. Jadi kalau anak-anak yang biasanya, yang ini permen benar di atas meja nih, lihat coklat itu diliatin, lu nggak boleh ambil. Ya, nanti setengah jam, kalau mau setengah jam saya kasih 3 atau 5. Biasa kalau anak-anak yang bisa menunda untuk kepuasan yang dekat, jadi dia tahan setengah jam 15 menit dapat 5, biasa mereka akan juga lebih excel di dalam kehidupan. Mereka bisa menahan untuk lebih ini lagi. Dan semoga kita lihat, itu adalah sama. Di hidup kita adalah sama. Bahwa menahan sesuatu yang kita inginkan, menahan kenikmatan untuk lebih baik, nggak perlu, itu akan banyak membantu kita dalam kehidupan. Kalau zaman dulu bilang, hemat pangkal kaya, ya kan? Orang zaman dulu orang itu nyimpen duit aja kerja, kan, supaya untuk kedepannya. Tetapi itu benar. Secara ekonomi kita tahu adalah compound interest katanya. Ya, kalau Anda simpen duit waktu itu muda, Anda mulai nabung, mulai invest, maka Anda untuk sampai ujung itu akan finansial Anda akan semakin kuat. Tapi untuk capai itu, saya bilang, saya pernah baca buku bilang, jalan menuju orang kaya itu jalan yang nggak enak, jalan yang penuh kesepian. Kenapa? Anda harus menunda kenikmatan begitu banyak.
Orang lain beli barang bagus, Anda simpan duitnya simpan. Orang lain jalan-jalan, Anda duitnya simpan. Ya kan? Orang beli mobil bagus, Anda tetap pakai mobil Anda yang lama. Anda pakai motor yang lama. Dan Anda punya duit, Anda simpan, Anda invest. Sampai itu puluhan tahun, baru itu akan berbuah dan manis. Nah, kalau satu investor besar di Amerika adalah, Anda harus invest sampai hasil investment Anda bisa beli luxury. Jadi kalau Anda udah punya bunga, Anda baru beli luxury. Karena itu bukan harta Anda udah cukupkan untuk ini. Nah, itu adalah keinginan ya, dan kita sehari. Jadi itu ada duka tadi. Kemudian kita lihat adalah next slide. Nah, next slide-nya adalah yang bagian slide hilang. Ya, next slide adalah bahwa tadi kebenaran mulia tentang menyebut duka tadi saya sebut banyak adalah keinginan. Keinginan itu akan membawa kita untuk lahir kembali, ya, bawa tanha, ya. Karena kita punya keinginan, kita akan berkarma baru, kita akan lahir lagi. Dan apapun yang kita kerjakan sekarang, apapun behavior kita, itu kita bawa ke kehidupan yang akan datang. Jadi kalau kita serakah sekarang, besar kemungkinan kehidupan depan kita juga akan serakah lagi, karena terbawa energinya ke sana terus. Kemudian mencari kepuasan hal kemasan mari, jadi itu adalah penyebab duka. Kemudian yang benar mulia tentang penyebab duka adalah tadi pelepasan keinginan, pelepasan semua tanha, ya. Kemudian adalah sehingga kita bebas dan pemisahan. Dan jalannya adalah, Buddha bilang adalah jalan mulia Buso 8, Arya Atangika Maga. Ya. Ada 8, saya cepat aja. Ya. Pandang benar sama diti, ucapan benar sama sangkapa, ucapan benar sama waca, buatan benar sama kamata. Ini mata pencarian adalah livelihood, adalah kehidupan yang benar sebenarnya sama ajiwa atau livelihood. Kemudian daya upaya benar sama wayama, yang benar sama sati, konsentrasi benar sama samadhi. Nah, kalau kita lihat, untuk mencapai nibbana kita perlu melatih ini. Kalau mencapai nibbana pun melatih ini, itu akan membuat hidup kita di dunia ini akan lebih baik. Tambah perlu sampai nibbana dulu, saya jamin hidup kita akan lebih baik. Dan ini kalau di summary adalah sebagai 1 dan 2 itu adalah pannya, 3, 4, 5 adalah sila, dan 6, 7, 8 adalah samadhi. Contoh pandangan benar adalah pandangan yang pemikiran yang benar tentang tadi bahwa hidup adalah duka, hidup adalah sementara, hidup adalah banyak sekali yang tidak berinti. Ya, apa yang kita lihat sekarang ini adalah bukan apa yang sebenarnya. Ya. Dan itu kita bisa renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Dan pemikiran benar, memikir bahwa kita lihat ucapan benar. Coba kita lihat ucapan benar. Kita selalu melatih untuk berucap tidak kasar. Kemudian berucap untuk tidak menyakiti orang lain. Berucap yang tidak perlu dan mengucapkan yang tidak berbohong. Nah, kalau kita lihat sendiri, apakah ini sesuatu yang sangat canggih? Enggak. Ini sangat dasar. Sekarang, siapa yang suka berteman sama orang yang tukang marah? Enggak ada. Siapa orang yang kita suka berteman dengan orang yang tukang nipu? Enggak ada. Siapa yang suka berteman sama orang yang membuli? Tidak ada. Ya kan? Nah, kalau kita, dan siapa yang senang punya anak buah yang tukang ngibul juga? Enggak ada. Nah, ucapan benar ini bisa dilatih. Dan kita selalu ingat bahwa kita harus melatih, dan kelihatannya mudah, tetapi kadang-kadang susah. Kalau retret mulai, dia bicara ya, 2 hari, mudah? Enggak. Enggak apa-apa nggak bicara, asal boleh WA-an. Sama juga kan? Jadi kalau bilang nggak boleh WA, nggak bicara, hanya melihat diri sendiri, 1 hari aja, one day mindfulness, susah setengah mati.
Kenapa? Ada dorongan dalam diri kita tadi. Ada dorongan dari kita karena kita manusia, kita berinteraksi. Dan karena untuk berinteraksi, kita butuh topik. Ya kan? Topik yang mudah adalah bicara tentang, awalnya bisa politik, ya, kalau banyak pengetahuan, bicara tentang yang lain. Ujung paling mudah adalah gosip. Karena kita butuh topik tadi. Hati-hati bahwa karena kita mau kumpul teman, mulai aja jadi gosip karena kita butuh topik. Kan nggak kumpul teman, oke, topik sekarang kita bicara kuantum nih, fisik ya. Nggak ada, jarang sekali kan begitu ngumpul, oh sekarang kita bicara gimana sih cerita tentang Schrödinger cat. Kalau dilihat dia mati, kalau dilihat dia nggak mati. Bingung, dengar aja bingung kan. Ini apaan ngomongnya kan? Nah, atau kita bicara tentang apa? Neutron ini. Nggak ada. Ngomong ya pasti politik lah, siapa presiden bla bla. Ujungnya nanti kamu tahu nggak teman kita yang lama itu? Ya. Kalau benar sih benar, informasi kan, oh dia sakit itu nggak apa-apa. Makanya itu teman saya yang dengar itu sekarang kaya banget, tapi barangkali ya gue pikir dia tuh pasti duitnya nggak benar tuh. Nah itu udah mulai yang jalan yang nggak perlu kan. Atau kita bilang orang teman baru beli baju baru, begitu bilang baju baru, kita bilang, baju kamu jelek sekali ya, udah mahal jelek lagi. Nah itu nggak, orang udah bahagia karena baju baru, begitu ngomong, kita mau muji malah jadi bikin ke orang lain tidak nyaman. Karena yang lebih, jadi ini sesuatu yang tidak baik. Nah, bagi umat Buddha adalah kita harus selalu melatih ini. Jadi sila, samadhi, dan panya dalam segala kehidupan kita. Dan kita udah dilatih hari kita ke wihara rame-rame adalah kita mencoba untuk mengarahkan energi kita ke arah yang lebih baik. Apa bedanya kita dilatih di rumah sama di wihara? Di rumah kita sendirian. Kalau di wihara minimal kita akan lebih menyiapkan diri. Kita udah tekad duduk. Meditasi di rumah kalau 5 menit nggak puas berdiri kan. Kalau wihara nggak bisa, malu sama tetangga katanya. Jadi malah mau buka mata, tetangga masih rapi semua, gua juga rapi. Akhirnya kita terdorong untuk terkondisi untuk lebih arah lebih baik. Dan untuk ini pun kita udah menyiapkan mental. Ke wihara kita pagi-pagi kita bangun, mandi, kita ada upaya untuk ke wihara. Itu mental yang mengarahkan diri kita ke arah kebaikan. Kemudian kita akan duduk. Walaupun yang ngomong membosankan, gua terus duduk, menyiapkan diri saya dan dengar, ya kan. Itu juga suatu mental pelatihan. Dan itu setelah itu kita akan mencoba, dan saya nggak sadar kita menyerap energi dari teman-teman di sebelah kita. Semua orang bikin baik, semua orang bikin baik, dan itu energi yang akan lebih membuat kita lebih baik. Saya rasa waktu saya nggak cukup untuk semuanya, ya. Saya hanya akan sampai sini saja karena ini, dan saya nggak tahu apakah ada tanya jawab. Silakan kalau ada, mungkin 1-2 pertanyaan. Ya. Mungkin ada yang mau bertanya, kami buka kesempatan untuk 1 orang. Kayaknya nggak ada deh. Terima kasih banyak. Semoga sharing saya ini bermanfaat untuk saling mengingatkan kita, dan semoga kita selalu bertekad untuk semakin maju dalam jalan dhamma. Semoga bisa sama-sama terlahir dalam bahagia. Omitofo. Terima kasih pada Bapak Dr. Taruna atas sharing dharma yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kini marilah kita melakukan kebajikan dengan berdana untuk kepentingan dharma, seraya menyanyikan lagu Dana Paramita. Umat bisa menyalurkan dana melalui scan QRIS atau ke kantong dana yang telah disediakan. Ara kita dana paramita.
Terima kasih atas dana yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi perkembangan Buddha Dhamma dan Sangha. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan lagu yang akan dibawakan oleh tim kesenian. Kepada tim kesenian kami persilakan. Tes, oke. Namo Sang Hyang Adi Budaya, namo budaya semuanya. Perkenalkan, saya Novelin dan teman saya Selin dan Steven. Hari ini kami akan membawakan lagu. Ini medley lagu Asada karena kan bulan ini bulan Asada ya. Jadi kami membuat medley sederhana dari lagu-lagu Asada. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang mengetahui lagunya, karena ini lagunya terkenal semuanya, boleh nyanyi bareng-bareng ya. Masih ingatkah kawan, hari yang penuh
Terima kasih kepada tim kesenian. Kini kita akan mendengarkan sedikit pengumuman yang akan dibawakan oleh pemimpin kebaktian. Yang pertama, Eka Yana Peduli mengajak teman-teman sedharma untuk melatih diri dengan melakukan penuangan celengan cinta kasih di lobi Wihara Eka Yana Serpong pada tanggal 13 Agustus 2023. Bagi umat yang belum memiliki celengan dapat mengambil di booth saat kegiatan berlangsung. Info lebih lanjut bisa menghubungi Eka Yana Peduli Wihara Eka Yana Serpong di 0852 1152528. Yang kedua, Anda kangen retret? Sudah berapa lama tidak ikut retret? Mari segarkan lagi tubuh dan pikiran dengan mengikuti Long Weekend Chant dan Day of Mindfulness pada hari Kamis hingga hari Minggu tanggal 17 sampai 20 Agustus 2023 di Pondok Sadana Sudi Bawana. Syarat partisipan Long Weekend Chant adalah pernah mengikuti latihan bersama malam Chant minimal 2 kali, pernah mengikuti kelas pemula, pernah ikut One Day Chant, atau pernah ikut retret. Kuota terbatas, pendaftaran ditutup tanggal 13 Agustus 2023 atau tutup lebih awal jika kuota terpenuhi. Untuk info lebih lanjut, hubungin komunitas Chant di 0822 46188 467. Yang ketiga, Wihara Eka Yana Serpong membuka kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menanam karma baik dengan bergabung dengan tim media sebagai volunteer untuk setiap kegiatan di Wihara Eka Yana Serpong selama periode 2023 sampai 2024. Divisi yang dibuka adalah untuk Reels, editing, videographer, artikel, medsos, dan desain. Untuk informasi bisa menghubungi Jessica di 0812 7204 7472. Yang keempat, Komisi Pemuda Wihara Eka Yana Serpong akan mengadakan kegiatan spesial untuk teman-teman semua untuk mengisi waktu luang sambil belajar kepemimpinan bersama pada hari Kamis hingga Minggu tanggal 17 sampai 20 Agustus 2023 di Pondok Sadana Amitayus. Untuk sobat Komisi Pemuda yang berminat bisa daftar melalui link yang tertera di poster. Biaya pendaftaran adalah sebesar 200.000. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi Felicia di 0856 9495 7381. Terima kasih. Umat dipersilakan untuk berlutut dan bersikap anjali. Nama Karagata, halaman 49. Syair penghormatan. Bagawa yang Maha Suci telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik. Di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangga, aku bersujud. Arahang sama sambuddho bhagawa Budang bhagawantang abiwademi. Namo Buddhaya. Swakato bhagavata dhammo dhammang namasami. Namo Dhammaya. Supatipano bhagavato
sawaka sangho sanggang namami. Namo Sanggaya. Marilah kita melimpahkan jasa kebajikan yang telah kita peroleh pada hari ini dengan menyanyikan gata pelimpahan jasa. Umat dipersilakan berdiri dan bersikap anjali. Gata pelimpahan jasa. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Puja bakti selesai. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.